tapi shin, basir, menggembirakan ya kalau basir. Kalau basir dengan shod itu maha melihat. Saya nurut sama ibu saya, kata ibu saya, Yoyo, hayu, ibu pengen pergi haji lagi. Ibu saya pergi haji yang pertama tahun 97. Kemudian pengen pergi haji lagi tapi harus dengan saya tahun 2004. Saya nurut aja pokoknya mah. Sampai tanah suci saya nurut sama pembimbing. Singkat cerita. Boleh disingkat ceritanya? Boleh. Iya, kalau nggak disingkat ya 25 hari Bu saya cerita. Soalnya kan perjalanannya kan waktu itu haji 25 hari. Iya. Saya ambilnya haji yang plus 25 hari. Disingkat aja boleh? Boleh. Iya, singkat cerita. Nanti nih di Mekah Al-Mukarramah, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau saya ajak jalan-jalan ke tempat yang saya ditegur sama pembimbing, yaitu namanya Tower Zamzam yang ada mallnya. Iya, apa namanya? Iya, atau gedung Zamzam ya. Apa namanya? Gedung Zamzam. Iya, gedung aja lah tower bahasa Inggris. Apa namanya? Gedung Zamzam ya. Di situ ada 8 hotel juga, ada mall itu terbesar di situ ya di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya kalau kita bawa uang dikit ya pilih-pilih aja ya belanjanya yang sesuai. Kalau nggak bawa uang ya lihat-lihat aja lah. Yang penting orang cerita, oh saya juga udah ke situ. Ya mau diajak ke situ? Mau. Mau dengar cerita saya ditegur sama pembimbing di situ? Mau. Baiklah, saya cerita lanjut. Jadi saya ditegur sama pembimbing, waktu itu namanya Ustadz Ajat ya. Saya minum berdiri. Nih, kata Ustadz Ajat, duduk. Saya nggak pakai nawar, nggak pakai nanya kenapa Ustadz, enggak. Saya langsung saat itu juga blok aja duduk. Tuh, nurut saya sama pembimbing. Saya langsung duduk saat itu juga. Begitu sampai saya di Indonesia, tanpa saya minta, guru saya menjelaskan yang tadi saya jelaskan, bahwa kalau makan, kalau minum berdiri, atau juga dengan tangan kiri itu adalah perbuatan setan. Setan itu teman kita atau musuh kita? Berarti kalau musuh dijauhi apa dideketin? Ditiru apa dihindarin perbuatannya? Dihindari. Iya, itu. Jadi wasilahnya nurut apa kata pembimbing. Tadi udah dibilangin, suruh dibuka dalamannya ya. Alhamdulillah sekarang sudah nurut semuanya dibuka. Insya Allah dengan kita nurut kepada orang tua kita, kepada guru kita, sekarang yang jadi guru kita, pembimbing kita di sini. Kalau kita nurut, Allah Subhanahu Wa Taala kasih yang namanya hidayah. Amin. Saya dapat hidayah di sini Bu, di kota suci. Mau dengar ceritanya? Mau. Tadi kan sudah cerita ya, bahwa waktu saya mau berangkat itu masih benar-benar asik di panggung. Panggung apa Bu? Panggung dangdut. Dunia banget. Siapa yang nyangka saya dapat hidayah? Nggak ada yang nyangka. Termasuk saya pun tidak menyangka. Pokoknya niat saya udahlah nurut aja sama ibu saya. Tapi ternyata ridho orang tua itulah jalan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita ajarkan juga kepada anak-anak kita agar mereka nurut sama kita sebagai orang tuanya, dan kita pun harus ridho sama anak-anak kita sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi anak-anak kita. Ceritanya begini Bapak Ibu, dilanjutin gak nih ceritanya nih? Lanjut. Nanti kita talbiah lagi ya. Karena tadi udah dengarkan hadisnya sampai apa tadi? Sampai maghrib ya dianjurkannya, kecuali tidur ya, atau diisi dengan obrolan yang bermanfaat seperti ini, atau baca yang lain, istighfar, bersolawat ya. Singkat cerita, ba'da tawaf sunnah, kami bersembilan, ibu saya dan anak-anaknya di Hijr Ismail. Udah lihat belum yang namanya Hijr Ismail? Itu Bu yang melengkung ya Pak ya, yang melengkung di sekitar Ka'bah. Pernah lihat gambarnya? Mau diajak ke situ? Ustadz Nur itu sekarang masih desek-desekan lagi ya, seperti dulu ya Ustadz ya? Udah boleh masuk belum? Ustadz Nur tidur ya lah? Iya biarin kalau tidur. Itu juga salah satu tempat yang mustajabah. Di situ saat saya berdoa,
walaupun saya tukang manggung, tukang nyanyi, tapi waktu kecil itu memang sekolahnya sanawiyahnya SMP-nya sanawiyah ya. Jadi alhamdulillah masuk ilmu agama. Jadi saya pikir ini kesempatan saya berdoa segala macam, pokoknya mah saya minta kepada Allah. Nah, saat saya minta itu, perasaan di sebelah kuping kanan itu ada yang membisikkan, Yoyo, kamu harus pakai jilbab. Mau di panggung kek, mau di bawah panggung kek, pokoknya kamu harus mau pakai jilbab, jangan dilepasin. Saya kan sekolah sanawiyah ya, di sekolah mah dipakai, kalau udah keluar sekolah mah dilepas. Iya begitu. Nah, tapi sebelah kiri itu ada yang bisikin juga, jangan yo, jangan. Nanti kamu sampai Indonesia nggak bakalan kuat, udah jangan dah, jangan. Kalau bahasa kita mah begitu ya. Saya sampai gemeteran dengerin ini kuping kanan begini nyuruh pakai kerudung, nyuruh pakai jilbab, kuping kiri begini jangan. Akhirnya alhamdulillah saya nurutin yang baik, yang kanan ya, yang kanan, tangan kanan untuk yang baik-baik. Berzikir juga jangan diikut-sertakan, tangan kirinya buat menghitung ya, tangan kanan untuk yang baik-baik. Saya ikutin ajakan yang dari sebelah kanan, itu adalah utusannya Allah SWT, suaranya malaikatnya Allah SWT. Saya berjanji kepada Allah, iya ya Allah, iya ya Allah, ya yang pakai jilbab baik di panggung maupun di luar panggung. Sambil gemetaran, ibu saya pun melihat saat badan saya itu gemetaran. Nah, Masya Allah, begitu saya pulang, mau ini diterusin ini ceritanya? Oh, masih ada ya yang gak tidur ya? Saya kira tidur semuanya. Terusin ini ceritanya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu terusin. Begitu saya pulang, masih tuh nerima panggilan untuk show ya. Show yang namanya ke Palembang sering, yang namanya ke Medan sering, pokoknya Sumatera sering, daerah Jawa juga sering, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke yang namanya Brunei Darussalam. Dipanggil sama Raja Salman mah raja sini atau Bol? Raja Bol, iya, yang terkenal paling kaya sedunia. Masya Allah. Waktu itu saya perginya, saya penyanyi dangdut juga, ada Ayu Ayu Ting Ting mah zaman sekarang atuh. Saya udah berhenti, baru ada Ayu Ting Ting, Ayu Soraya. Masih inget ya? Artis mah cepet inget dah. Iya, sama Ayu Soraya ya, terus sama yang lain-lainnya ya, masih banyak artis-artis yang lain. Nah, saya pulang udah pakai kerudung, tapi bajunya masih kayak itu lepet. Kalau kata Mama Dede, kayak lepet. Iya, nempel, ketutup tapi dia ngetat. Ngetat pisannya. Mani ketingali, eta pinggang nanu eta, pinggul nanu etanya. Nah, begitu. Nah, itulah proses. Ada yang berproses, ada yang langsung hidayah itu dari Allah. Kalau saya berproses, jilbabnya juga masih kelihatan leher waktu itu. Nama juga masih di panggung-panggung, artis ceritanya ya. Tetapi terus aja saya belajar memperbagus bacaan Al-Quran saya sama guru saya. 1 bulan Ramadan, saya baca bareng sama guru saya. Alhamdulillah, dikasih hidayah lagi sama Allah. Walaupun saya mimpin senam juga waktu itu, jilbab saya tambah turun menutupi dada ya, walaupun bajunya masih ngetat, karena memang perintahnya jilbab itu menutupi dada. Tapi kalau bajunya udah jubah, udah longgar-longgar, boleh kerudungnya pendek. Tapi kalau di Indonesia kan rata-rata kerudungnya panjang ya, bajunya dari pinggang ke bawah lebar, dari pinggang ke atas ngepres, maka tutupi dengan kerudung yang panjang supaya baju atasnya tadi yang ketat itu tertutupi oleh kerudung yang panjang atau jilbab yang panjang.
Lama-lama selang beberapa tahun saya kok dapat undangan ceramah. Masya Allah. Tuh, Gimana? hah? Di Ciputat. Tuh, padahal saya penyanyi. Tuh, kalau Allah udah berkehendak ya. Padahal saya penyanyi, diundang ceramah maulid di Ciputat, tuh di Majelis Taklim. Waktu itu saya juga sempat mikir saya bisa apa enggak ini ya. Tetapi udahlah bismillah. Saya baca-baca, kalau udah tampil mah kan udah ada ya. Udah biasa ngadepin orang banyak. Puluhan ribu orang saya hadapin kalau lagi show. Dengan berbagai macam. Ya, tinggal materinya masuk. Ya udah saya baca-baca, saya pelajarin. Saya juga belajar sama guru, seorang guru ya. Beliau adalah alumni Teguh Ireng, guru saya. Ya udah saya waktu itu pertama tausiah, saya lupa tahun berapa itu. Nah dari situ terus undangan saya akhirnya judulnya Nada dan Dakwah. Jadi ceramah sambil nyanyi lagu-lagu sholawat atau lagu-lagu dakwah. Ya baiklah, sebelum saya kasih hadiah lagu dakwah, lagu sholawat, dicukupkan dulu ceritanya ya, cerita hidayah tadi. Di sini saya yang paling penting saya sampaikan, walaupun bagaimana anak itu meleset, ngejebur ke parit ya, tapi kalau dibekali sama ilmu agama dari kecil, maka dia balik lagi. Ada contohnya almarhum Ustadz Jepri Bukhari ya, kalau dari kecil udah dipondokin, udah diajar agama, maka dirangkul lagi sama Allah, dikembalikan. Jadi hikmahnya gimana ibu, kita sebagai ibu, apa tuh hikmahnya? Mari kita didik anak-anak kita, jangan dilepas anak-anak kita. Gara-gara kesibukan kita, anak-anak kita biarkan dikasih HP, biar dia asik dengan HP-nya, biar anteng. Ya Allah teganya, itu anak tuh, bukan robot. Itu anak Pak, bukan robot ya. Tadi saya bilang yakin sama Allah, Allah akan kasih apa yang kita minta. Daripada anak jadi manusia yang gak bisa beradaptasi, diajak ngomong gak pernah mau ngelihat orang, diajak sekolah gak mau, maunya cuma di HP aja. Mau jadi apa anak kita? Oleh sebab itu anak-anak kita kasih kegiatannya menghafal Al-Quranul Karim. Kalau kita sebagai orang tua belum bisa atau nggak bisa mendidik anak menghafal Al-Quran, maka kita taruh di pondok ya, di pondok menghafal Al-Quran, atau di pondok yang nggak menghafal Al-Quran nggak apa-apa lah, di pondok pesantren yang tidak memperbolehkan anaknya untuk memegang HP ya, karena di HP itu juga bahaya. Dia bisa main game, main game ini nggak apa-apa, nggak ada bahayanya. Siapa bilang? Pertama matanya rusak, udah ketahuan dah tuh. Kemudian kecanduan, udah kecanduan, diajak sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau ya. Maka kita didik anak-anak kita intinya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dididik ilmu dididik ilmu agama, untuk masukin les anak sekian juta les matematika, les piano, berani keluar uang. Harusnya lebih beraninya masukin anak ke sekolah agama. Jangan takut, anak gak bakal jadi orang katanya, gara-gara gak dapat pangkat, gara-gara gak dapat gelar. Siapa bilang? Sekarang ini penghafal Al-Quran itu kalau masuk perguruan tinggi gak usah bayar, bahkan dikirim ke negeri Yaman, dikirim ke negeri Mesir. Itu semuanya ditanggung oleh negara sana. Kalau anak kitanya memang dapat kategori yang hafalannya tercepat, berarti anak kitanya tekun. Atas dukungan siapa anak tekun, Bro? Orang tuanya yang ngedukung. Orang tuanya juga dikit-dikit, walaupun dikit, berusaha ngafalin Al-Quran. Minimal apa Bu yang dihafal? Minimal ayat-ayat yang sering dibaca dalam sholat. Dihafal itu maksudnya diperbagus lagi bacaannya ya, jangan sampai ada yang salah. Yuk
kita tutup dulu obrolan kita ini, obrolan ringan kita, tapi mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan di surga. Amin. Kita talbiyah lagi. Kalau ibu-ibu mau ikut, alhamdulillah. Bapak juga kalau ngerasa capek ngantuk, disimak aja, insya Allah dapat pahala yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
شريك لك ربي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. Ya tadi baru wala fusuqa. Janganlah kalian berbuat fasiq ya, larangan yang benar-benar kita jaga. Kemudian ada larangan wala jidala ya, jangan berbantah-bantahan. Kalau dalam perjalanan atau proses ibadah umroh ini ada yang ucapannya pengen banget kayaknya ngebantahnya, udah aja ngalah karena Allah ya, udah aja diem, senyum aja balesnya. Setuju? Ya, jangan dibantah, jangan adu mulut ya. Itu tadi yang Ustadz sampaikan, kena dam apa tadi, menyembelih seekor unta. Berapa harganya? Berapa tadi, berapa juta tadi? Nah, 2 juta. Jadi mendingan juga pilih diam daripada kata-katanya tidak terjaga. Kalau memang ada yang memuji kata-katanya dia, lisannya dia tidak terjaga, kita pilihnya apa? Balas apa senyum? Senyum aja ya, senyum aja, bilang maaf ya, menghindar ya, maaf saya mau kemana dulu, pamit. Jangan diladenin. Kemudian ada lagi wala rofata. Apa itu wala rofata tadi yang udah Ustaz jelaskan? Janganlah berkata-kata jorok ya, mancing-mancing. Apalagi di sini ada beberapa suami istri ya, jangan ucapannya memancing ya, memancing. Di sini udah dewasa semua tentunya, yang dimaksud saya insya Allah paham ya. Jangan berkata-kata jorok. Semoga kita diberikan kekuatan sama Allah SWT untuk tidak melakukan 3 macam larangan ini. Dan ini adalah kita lagi benar-benar istilahnya lagi latihan ini ya. Ini latihan, kita dilatih sama Allah dalam proses rangkaian ibadah umroh. Prakteknya, pengamalan ilmunya langsung juga di sini. Tapi yang Allah minta bukan saat umroh atau berhaji saja, seterusnya dibawa sama kita sampai akhir hayat. Selama nyawa masih ada, terus aja kita benar-benar yang tadi itu kita tinggalkan, yang dilarang tadi itu ya. Kemudian tadi panggilan Allah yang kedua saya loncat. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah haji dan umroh. Ya, di akhir obrolan ringan kita, saya minta izin untuk nanti di akhir membaca ayat tentang haji dan umroh. Boleh apa enggak? Suaranya nanti dikeluarin ya, mengucapkan lafaz Allah, lafzul dalalah. Ada yang mau buka mushafnya atau HP-nya? Surah Ali Imran 97, 95, 96, 97. Ayatnya 95, 96, 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah, kalau saya rendah berarti Bapak Ibu rendah juga. Ulang boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
nggak mudah juga Bu ya. Iya, oleh sebab itu kita harus benar-benar pengen maksudnya seperti kori-koriah itu ya, karena ternyata nggak mudah supaya bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi ya. Kita sekarang coba praktekin sekarang, mudah-mudahan dapat fadilahnya, dapatkan pahala dengan menyimak, apalagi mengucapkan lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Saya ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah. Mana suaranya? Saya ulang ya. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Tinggi dong. Allah. Fi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج belum selesai. Saya ulang ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah. Terusin gak nih? Siap-siap, nanti saya minta satu orang menerjemahkan ya. Bapak-bapak boleh. Sadaqallah.
Bapak-bapak, ada yang mau terjemahkan, Pak? Atau ibu yang udah pegang tadi mushafnya? Atau dari HP? Ada? Gak ada? Iya. Jadi maknanya bahwa Allah SWT menyampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita, maka maha benarlah Allah, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia bukan dari golongan orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun oleh Allah SWT yaitu Ka'bah. Kita lagi mau pergi kemana nih? Ke Ka'bah. Udah penasaran? Udah pengen lihat? Pengen apa pengen banget? Mudah-mudahan Allah ijabah ya. Karena baru memandangnya aja udah banyak pahalanya ya. Lihatin aja ke Ka'bah. Ya, itu udah banyak banget pahalanya. Rumah yang pertama dibangun oleh Allah SWT itu Ka'bah melalui Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh yang renovasi siapa? Yang sebentar lagi nih mau kurban nih, Nabi apa? Nabi Ibrahim, dan anaknya bernama Ismail. Karena beliau kita doakannya alaihi salam. Kalau sendiri alaihi salam. Tadi nyebutnya langsung dua ya. Jadi alaihi salam. Nah, karena Allah sudah membangun rumah yang pertama itu Ka'bah, maka jatuhlah kewajiban haji kepada manusia. Dari siapa? Dari siapa kewajiban haji pada kita sebagai manusia? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ayatnya, manistaqa'a ilaihi sabila. Wajib bagi yang mampu. Mampu itu sebagian ulama, sebagian besar bahkan berpendapat mampu itu bukan berdiam diri. Ini kayak Bude sama Pak D. Ya Allah, saya benar-benar acungi jempol, angkat bendera.